Dan akhirnya kita ketemu di podcast edisi perdana KSMI. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Edo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Beliau ini penuh semangat pada kedatangan kita pada hari ini. Oh, karena kita backgroundnya lagi di suasana olahraga. Olahraga. Karena olahraga itu penting ya Pak ya. Oke. Gimana tuh? Udah olahraga terakhir main olahraga apa? Ya sekedar keliling lapangan. Bukan dalam arti lagi salah satunya yaitu artinya untuk membuat tubuh ini lebih fit ya. Lebih fit tuh. Ya. Artinya itu salah satu treatment lah untuk tubuh. Tapi olahraga yang saya lakukan mungkin itu hanya sepersekian persennya. Dibandingkan dengan beliau yang hadir pada malam hari ini, ya, yang dari pagi sampai dengan pada malam hari ini masih kelihatan segar. Dan hidupnya itu kayaknya saat ini memang benar-benar profesional di bidang Betul sekali. mini soccer. Tepuk tangan buat Mr. Edo. Ya, terima kasih. Kabar nih Pak malam hari ini Pak. Apa kabar Pak? Baik ya, sehat selalu. Oh itu kita mau nanya-nanya soal apa ya, ngobrol-ngobrol tentang mini soccer kali ya. Benar. Karena kita sekarang lagi di arenanya PSG Mini Soccer. Betul. Ini di Jalan Farid Haji Hussein 2. Ya. Ini Jadi salah satu lapangan atau arena yang selalu full. Full ya? Ya. Rame lah pokoknya. Ramai. Benar. Oke, mungkin kita udah kedatangan salah satu head coach yang saat ini sudah mempersiapkan tim. Ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol tentang seputar mini soccer, Pak. Siap. Oke, mungkin boleh perkenal diri, Pak. Ya. Kesibukan saat ini apa? Apa aja, Pak? Kalau saya kesibukannya saat ini ya lebih sibuk kebetulan saya juga punya pekerjaan yang waktu saya sangat banyak sekali. Jadi saya lebih enjoy untuk melatih di mini soccer. Ya. Sebelumnya saya lebih aktif, sebelum ada mini soccer ini saya lebih aktif di pembinaan usia dini itu di lapangan sepak bola, lapangan besar. Ya, kita bersyukur sekali semenjak ada lapangan mini soccer ini, anak-anak yang di Kota Pontianak yang kesulitan untuk mendapatkan lapangan yang layak berlatih, semenjak ada mini soccer ini sangat terbantu ya. Ini diakomodir ya Pak ya dengan keberadaan lapangan-lapangan ini. Sangat terbantu. Setahu saya ini sudah banyak lapangan ini Pak di Kota Pontianak ini Pak ya. Harusnya banyak pilihan. Fun fact-nya mungkin kemarin saya ada di Instagram KSMI Pak. Kayaknya ada yang nge-DM. Ada berapa banyak sih mini soccer di Kota Pontianak? Khusus Kota Pontianak ya. Katanya itu sekitar 14 sampai 17. Betul. Benar ya Pak? Betul sekali. 17 ya. Jatuhnya apa? Sekolah sepak bola ya, SSB atau gimana? Maksudnya lapangannya. Lapangannya ya kurang lebih Pak, hampir 20-an sekarang. Benar sekarang. Wih, banyak sekali. Berarti kan itu menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap olahraga mini soccer atau sepak bola mini ini sudah sangat besar sekali ya Pak ya. Besar sekali. Dan ini menjadi peluang usaha juga bagi teman-teman pengusaha dan nanti dengan keberadaan lapangan juga ikut menyehatkan ikut memberikan alternatif kepada masyarakat bahwa memang ini salah satu olahraga yang bakal berkembang nanti ke depan. Jadi ekosistem bisnisnya hidup, jalan, ekosistem olahraganya juga jalan. Betul sekali. Oke, mungkin pertanyaannya ini Coach, apa kesibukan Coach Edo saat ini? Apa aja kesibukannya? Lagi apa nih? Lagi ada kegiatan apa nih? Kalau untuk saat ini kesibukan saya kalau untuk di mini soccer ya. Kalau di mini soccer ini memang saya aktif di akademi juga. Kebetulan saya salah satu pemilik Brother Academy ya, berbarengan dengan Agus Salim yang tadi teman kita itu. Dan kami memang bergerak di pembinaan usia dini. Mini soccer ya? Iya, mini soccer. Awalnya di sepak bola, Bang. Sepak bola ya? Sepak bola kayak terkendala tadi karena kita kesulitan lapangan. Ya kita bersyukur sekali nih mini soccer sekarang sudah diakui ya di KONI ya, dan menjadi cabang olahraga baru. Resmi ya Pak? Resmi yang baru terbentuk di tanggal 6 September kemarin Pak ya. 6 September. Sudah masuk ke KONI? Iya, KONI pusat resmi ya di resmi ya di KONI. Jadi
kita sekarang sudah punya sudah punya payung ya, punya payung tersendiri di provinsi-provinsi. Ya sangat luar biasa. Itu juga Ini luar biasa. sebenarnya salah satu usaha keras dari Ketua Umum KSMI ya. Oh iya, kita mungkin mau diucapkan something lah. Betul, boleh. Kita mengapresiasi Betul, Ketua mengapresiasi. Umum KSMI, Bapak Ketua Umum kita. Betul, Pak Yan. Ya. Betul. Kita sangat luar biasa ya Bapak Ketua Umum kita yang ada di Jakarta ya. Ketua Umum kita itu memperjuangkannya begitu singkat, cepat ya. Betul, cepat, luar biasa sekali. Ini benar-benar saya rasa ini olahraga yang bakal berkembang luar biasa. Bahkan saya rasa di sepak bola ini sebagian anak-anak sepak bola ini, iya kalau menurut hitungan saya pribadi ini banyak yang akan beralih ke mini soccer. Iya, beralih ke mini soccer. Nah itu menarik ini Pak, menarik dalam artian gini. Berarti kan ada poin-poin penting yang membuat anak-anak dalam skala usia dini ya. Betul. Yang ketika mereka mungkin lebih tertarik ke dunia sepak bola, ternyata malah sekarang lari ke mini soccer. Berarti ini kan ada hal-hal yang membuat mereka tertarik itu kira-kira menurut coachnya apa sih? Kalau untuk saat ini ya mungkin gini, di hampir permasalahan yang saya tahu ini hampir di sebuah provinsi ya di luar Jawa lah ya. Terkendalanya kan pasti di lapangan, Pak. Benar. Di lapangan ya, infrastrukturnya ya, karena saya banyak teman-teman di luar sana, di luar Pulau Jawa juga banyak ya, karena kami juga ada link lah grup ya sesama coach ya di Jawa dan di luar Jawa. Makanya perkembangan sepak bola itu lebih barometernya kan di Jawa, Pak. Nah, dengan adanya mini soccer ini saya rasa perkembangannya tuh udah beda lagi. Kalau sepak bola sekarang adanya di Jawa, di mini soccer ini kita tidak menjamin Jawa akan menjadi barometernya. Karena di daerah-daerah di seluruh Indonesia ini, provinsi seluruh Indonesia rata-rata sudah berkembang pesat di mini soccer. Mini soccer ya Pak ya. Artinya sebagai alternatif untuk permainan sepak bola ya mini soccer ini ya Pak ya. Betul. Ya betul. Mungkin dari segi biaya, dari segi waktu, dari segi pemain juga mungkin dia lebih kecil. Kalau saya rasa kalau biaya sih ya relatif Bang ya, Betul. ya. Tapi kalau namanya fasilitas ya, infrastruktur itu kan pasti dikejar Bang. Pasti. Karena kita anak-anak pengen bermain, lapangan tidak mencukupi, akhirnya kan mereka lebih ke arah yang lain. Apalagi sekarang dunia anak-anak maksudnya di HP yang menggunakan HP itu main game segala macam itu kan akan sangat-sangat merusak. Jadi dengan adanya mini soccer ini orang tua anak ini menyalurkan anak-anaknya ke hal yang mini soccer. positif. Oke. Pak ya, kita pengen nanya Pak Edo ini kan dia sebagai head coach profesional ya. Profesional pasti punya pengalaman dan perjalanan karir membawa tim bertanding atau segala macam, mungkin bisa diceritakan gitu. Ya gini, kalau saya punya pertanyaan itu pengalaman bertanding kemana nih yang kira-kira membuat pencapaian terbesar nih Coach Edo nih? Oh iya. Kalau saya di level anak-anak ini mungkin sudah hampir ya di 7 tahun ke belakang ini ya. Itu ke mana ya, bawa anak-anak di event-event nasional itu udah Internasional juga mungkin Pak? internasional ya, terakhir ya di belakang ini ya ke Malaysia aja Pak. Malaysia itu Pak ya, itu internasional juga Pak. Jadi kalau untuk level anak-anak ini di pembinaan usia dini mungkin sudah bukan sering lagi Pak. Ya. Jadi hampir event-event nasional itu saya sering bawa. Ini kan bicara kita membawa kontingen nih. Berarti kan ketika kita membawa kontingen ini kan ada poin, artinya gini, prestasi yang dikejar. Ini pertanyaan saya ini kira-kira pencapaian terbesarnya itu misalnya juara satu apa gitu kan? Kalau untuk di level terakhir ini memang sulit kita di sepak bola untuk tembus di level yang lebih atas ya kalau di Jawa Bang ya. Karena di Jawa itu kan tadi sudah saya sampaikan, mereka fasilitas sepak bola dia lapangan mereka lebih banyak. Betul. Tapi insya Allah kalau di mini soccer saya yakin Kalimantan Barat akan punya prestasi ya Pak ya. Ya, karena kita tidak kalah di
infrastruktur. Infrastruktur kita di Kalimantan Barat luar biasa, lapangan mini soccer begitu banyak. Antusiasnya pun sangat luar biasa. Artinya yang jelas sarana sudah tersedia, tinggal nanti pembinaan ya Pak ya, pemantapan mental, fisik, itu kan salah satu penunjang Pak. Ya, penunjang untuk bisa lebih berprestasi kan seperti itu sekali. Tapi coach ini ya, mungkin pertanyaan mau mulai dulu sebagai pemain sepak bola ya? Betul, saya Nah, ini menarik nih. saya juga awalnya meniti karir itu dari pemain. Oh main ya? Main saya di Pontianak ya kan. Pemain itu saya istirahat berhenti bermain itu di tahun 92. 92. Udah lama juga ya coach ya. Karena usia sekarang saya sudah ya 56. 56 tahun. 56 itu hanya angka. Masih muda lah. Masih muda. Masih muda lah coach ya. Jadi kayak beliau melatih tuh memang ini ya, masih fit gitu. Ya. Dalaknya masih. Kelihatannya masih. Tegas Pak, tegas. Ya, Jadi harus ya. memang saya di anak-anak juga saya tegas. Ya. Jadi dan disiplin. Saya memang saya tanamkan itu kalau saya membawa tim itu nomor satu ada disiplin. Disiplin waktu, latihan harus tepat waktu. Betul. Ya kan. Itu memang saya tanamkan sejak saya jadi coach atau jadi pelatih. Betul. Oke, coach, mungkin coach bisa cerita juga kan tentang KSNI Kalimantan Barat lah ya. Baik. Ya, benar. Kan baru dibentuk, masuk ke KONI itu kan 6 September. Benar. Terus mungkin coach dari pengalaman bermain sepak bola, terus melatih secara profesional gitu kan. Yang kita pengen tahu tuh apa yang membedakan tuh sepak bola, futsal, sama mini soccer nih apa coach kira-kira? Oke. Kalau dari teknik ya, kita bicara dari teknik pembinaan lah ya. Kita awal dari pembinaan usia dini. Pasti ya melatih anak-anak bermain bola itu pasti dari awalnya dari usia dini. Itu tekniknya itu lebih ke sepak bola. Oh, Teknik lebih ke sepak bola. Karena di sini kita menggunakan hampir 99% teknik ke sepak bola. teknik sepak bola. Teknik sepak bola. Karena di sepak bola juga itu main dengan 7-7 itu atau 6 di dalam satu kiper itu plus satu kiper itu memang sudah ada di kurikulum PSSI Bang. Oh, Di kurikulum PSSI itu yaitu ya saat ini yang namanya Villanesia. Villanesia itu memang sudah ada sejak 2017. Di mana konsep cara melatih anak-anak itu ada di Villanesia semua. Hanya membedakannya itu di Villanesia itu dari kelompok usia 10 13 ya mau masuk ke 17 itu kan ada tingkatannya. Jadi arah pembinaannya itu memang dari Villanesia Bang. Jadi Villanesia mengarahkan anak-anak yang usia 9 sampai 6 sampai 9 itu bermain dengan ya ketupat ya. Sistemnya namanya ketupat 4 lawan 4 tanpa kiper. Dan masuk ke fase berikutnya usia 13 itu usia 10 sampai 13 itu mainnya itu 77 itulah yang seperti mini soccer. Mini soccer ya. Berarti hitungannya ini kan berdasarkan golongan usia ya. Iya. Betul ya. Betul, disesuaikan dengan golongan usia tadi, batasan pemain seperti apa. Ketika sudah masuk ke remaja, mungkin mereka bisa masuk ke 77 tadi itu ya coach ya. Betul. Jadi di kurikulum itu di filosofi Villanesia itu dari 77 itu merangkak ke main ke arahnya itu mengajarkan anak-anak setelah usia 17 bermain ke 11-11. Oh, Karena kerangka bermainnya itu filosofi kerangka bermainnya itu ada di mini soccer. Ada di mini soccer. Nah, maka dari itu sedikit saya cerita boleh Bang? Iya. Ya, maka dari itu ya awalnya itu saya bikin turnamen. Saya bikin turnamen itu dia menggunakan lapangan mini soccer itu sempat saya berpikir waktu itu bagaimana untuk membangun mengembangkan sepak bola anak usia dini di mini soccer dengan regulasi-regulasi yang boleh dikatakan imajinasi saya sendiri Bang. Imajinasi aturan dari sepak bola ya Pak ya. Base-nya itu ya. Saya mengadopsinya itu dari small set game. Makanya saya punya IO saya itu namanya IO saya itu small set game production. Itu saya IO yang inspirasi dari situ ya Pak. Ya. Jadi karena kita menggunakan mainnya 77. Iya. Mainnya 77 karena di small set game itu memang mengajarkan main 77.
Ya, dan konsep bermain itu kan mengarah ke sepak bola kan gitu kan. Nah, dari situlah saya belajar, saya bukan mengadopsi, maksudnya saya berimajinasi dengan aturan mainnya ya seperti contoh penjaga gawang saat bola play on, bola hidup itu harus dilempar. Saya berimajinasi kenapa? Kalau bola itu ditendang, ya kan, itu akan sampai ke gawang lawan. Jadi menurut saya nggak ada seninya. Betul. Dan dalam sepak bola itu tujuannya itu filosofi Villanesia itu kan anak-anak ini kan nanti diarahkan untuk bermain ke konsep lapangan besar. Konsep lapangan besar. Arahnya ke sana. Jadi kalau anak-anak tidak diajarkan melempar saat bermain di lapangan besar, dia nggak akan bisa melempar. Oh. Itu imajinasi daya hayal saya yang harus saya benarkan. Oh, ini anak-anak harus melempar. Ya, awal untuk membiasakan ya Pak ya. betul Bang. Jadi awal regulasi itu saya kembangkan itu memang banyak pro kontra, banyak yang begini. Tapi setiap kali saya sampaikan tujuan saya ini loh. Saya ingin mendidik anak-anak kiper terutama supaya pelatihnya tuh mengajarkan anak untuk melempar. Jangan cuma menendang. Kalau mengajarkan menendang bola ke atas semua kiper anak-anak bisa semua. Nah, di situ. Jadi kita bicara teknik ya Pak ya. Nah, lalu berikutnya berkembang saya bikin lagi aturan baru yang saya bedakan dengan futsal. Oh, contohnya begini. Saya berpikiran juga tadi anak-anak ini arahnya nanti semakin besar kan main lapangan besar. Kalau bola kick off, anak-anak hanya diperbolehkan nendang terus langsung ke gawang. Pertama ya konsep bermainnya, cara bermainnya itu tidak mendidik Bang. Mereka mengejar poin gol aja, betul. Tapi cara bermain bolanya tidak betul. Tekniknya tidak benar, tidak keluar, seninya tidak ada. muncul. Kan? Betul. Jadi saya kembangkanlah dengan bermain harus di back pass ke belakang. Dan kenapa ada yang protes lagi begini, ada yang pro dan kontra? Saya sampaikan, apakah setelah dia dewasa dia mampu dendang bola dari tengah sampai ke gawang? Itu kan impossible ya Bang ya. Sulit lah untuk jadikan untuk mencapai itu. Nah, setelah itu saya berkembang lagi Bang. Lagi itu yang terakhir yang saya kembangkan itu bola GK, bola mati Bang, bola gawang, bola out gawang. Bola out gawang selama ini boleh menendang pemain, back atau player tuh boleh nendang sampai ke gawang sana. Gawang lawan ya. Sampai ke kotak penalti sana. Lapangan mini soccer kan hanya ukuran 50 meter Bang. Setengahnya dari lapangan besar. Apa seninya main bola seperti itu? Dan satu lagi, tidak mendidik kiper untuk belajar nendang bola bawah. Sekarang kita melihat sepak bola modern itu kita lihat Liga Inggris atau di liga-liga di Eropa Bang ya. Itu kiper itu bisa bermain, bahkan kadang-kadang skill kiper tuh bisa di atas pemain. Betul. Loh, kalau kita di setiap bola mati pemain belakang yang menendang, waduh, kapan kiper nih belajar menendang gitu kan? Posisi kiper bukan hanya sekedar menggunakan tangan ya Pak. Iya. Betul. Akhirnya hanya di pertandingan saya inilah saya kembangkan regulasi seperti ini. Alhamdulillah ya saya lihat di Law of Game KSMI di IMF itu International Mini Football yang ada di dunia itu hampir sama dengan yang Pak Edo. Iya, yang saya imajinasi saya kembangkan. Nah, itu yang saya rasa ya mudah-mudahan ya bisa inilah ya kita bisa belajar dari kekurangan nanti di regulasi yang akan keluar. Tapi sudah sedikit hampir sama. Oke. Patung katanya tuh kalau kita cita-cita kecil, tuh pengen tahu seorang head coach kita yang kita andalkan ini yang pelatih profesional. Kita lihat tuh dari sosok inspiratifnya. Waktu main sepak bola, saya suka liga apa nih Pak? Main ini suka liga apa? Terus pemain favoritnya siapa? Terus terus pelatih yang menginspirasi Pak Edo dari dulu sampai sekarang siapa Pak? Dan kenapa? Di dunia atau di Indonesia? Dunia atau Indonesia boleh? Mau di Indonesia, mau di dunia. Liga Inggris, Liga Italia atau Liga Eropa? Saya lebih ke Mourinho.
Mourinho ya Jose kalau di Eropa. Mourinho. Kalau di Indonesia ini saya lebih Indonesia ini saya lebih kalau sebelumnya di timnas STY ya. Oh, Sintayong ya, saya favorit berat. Kalau di lokalnya itu Fahri Husaini. Fahri Husaini. Ya, Fahri Husaini saya sangat terinspirasi cara beliau melatih. Melatih ya Pak ya. Berarti Bapak lucu kayak Mourinho nih Pak ya berarti ya. Iya iya. Kan Mourinho tuh kan dia punya bukan selain skill melatih tapi dia juga punya apa ya? Cyber gitu kan. Itu yang mempengaruhi pemain selalu lawan. diangkat oleh media kan. Iya, Mempengaruhi lawan tadi gitu loh. Betul. Mourinho. Kenapa Mourinho? Dia pertama ya Mourinho sama Guardiola ya. Ya, Pep ya, Guardiola. Pep. Terakhir berarti Pep tuh di City. Manchester City. City ya, masih ya City ya. Kalau saya melihat beliau ini, mereka bukan pemain top, Ya. Oh iya bukan ya? bukan pemain top. Ketika sebagai pemain, Wah, ya. sebagai pemain top. Tetapi Tapi- bersinar ketika menjadi pelatih. Pelatih. Ya. Oh. Karena saya lihat dia wawasan dia, cara dia melatih itu memang luar biasa. Oh gitu. Tapi kita pengen tahu, berarti kan udah kebayang itu, misalnya pelatihnya Mourinho, kalau lokalnya Sintayong, Sintayong ya. kalau pemain Kalau pemain di Indonesia, dan di luar siapa Pak? Mengisar juga. kalau sekarang saya jarang mengikuti ya untuk secara mendetail ya. Ya, Oh, dulu. Nah, ya maksudnya angkatan-angkatan sekarang ya, yang muda-muda ya. Dia tetap Messi lah. Oh Wis. iya. Bentar. Dengan beda. Inspirasinya Messi. Oh, gocek-goceknya jago kan? Pasti Kita lah gitu kan. orang tua suka. Pelatih Orang tua suka Mourinho. Pelatih Mourinho. Terus klub Di dunia ya itu Manchester City. City ya? Saya suka. Dari dulu saya memang. Oke, fans GGMU jangan tersinggung lah ya. Real Madrid, mohon maaf ya. Bajunya Real Madrid. Real Madrid, mohon maaf ya. Bajunya Madrid nih. Saya kira dia ngomong tetap Real Madrid. Madrid, jangan gitu kan. Saya bayangin saya gitu tuh. Ternyata. Itu baju anak saya yang beli kan. Nggak berani lawan ini. Dia Pak, ya. Madrid. Betul. Jadi adanya KSMI sangat membantu lah Pak ya. Luar biasa Bang. Kita luar Jadi, biasa lah ya. sangat luar biasa ini KSMI, mudah-mudahan kita teman-teman di Kota Pontianak ya, Kalimantan Barat ya. Bahkan seluruh Indonesia lah ya. Harusnya bisa mengembangkan di sepak bola mini super ini. Oh, Untuk khususnya Pontianak sudah sangat berkembang luar biasa. bagus ya. Nah ini saya dengar ini Coach Edo ini kan dipercaya nih melatih tim dari Kalimantan KSMI Kalimantan Barat untuk mewakili di Liga Nusantara ya Pak ya, Betul, di di Jawa Surabaya. Timur nanti ya di bulan November kalau tidak salah. Nah ini kita mau tahu nih, ini sebenarnya poin penting juga nih. Ya Pak. Kan sekarang kita sedang melakukan istilahnya ini penjaringan ya, seleksi atau penjaringan pemain ya. Mungkin untuk tahap keduanya kita bisa bicara hasil setelah melewati tahap kedua. Ini baru tahap pertama nih. Nah kira-kira menurut Coach Edo ini untuk tahap pertama penjaringan atau ini seperti apa nih? Evaluasi seminggu ini. Nah selama seminggu ini mungkin Apa yang Coach lihat? Ya. Terus masih berkaitan juga nih pertanyaan nih. Skill terpenting di mini soccer tuh seorang player harus apa sih? Ya. Nah, itu kan relate tuh ya. Ya. Skill terpenting ya. Skill. Ya otomatis ya kalau yang bermain sepak bola yang tidak mempunyai dasar-dasar sepak bola yang benar itu sangat sulit berkembang bermain di mini soccer. Oh gitu. Sangat sulit karena mini soccer ini perlu teknik dan skill yang bagus. Ya. Ketenangan karena lapangan kecil itu pressure-nya lebih ketat. Oh mungkin yang ini yang sedang kita seleksi ini Pak ya. Betul. Dasar-dasar inilah kita Ya, lihat ketahuan. bibit-bibit muda ini untuk bisa kita jadikan sebagai pemain inti mewakili Kalimantan Barat untuk Iya. Liga Nusantara di Jawa Timur. Kalau Coach Edo yang udah pengalaman ini ya, sebagai head coach kita tuh kalau mencari pemain itu lihat kriterianya skill, mental, attitude, mana yang bisa diutamain Pak? Skill. Dia punya skill nomor berapa nih? Nomor 1, nomor 2, nomor 3 antara urutannya. skill, attitude sama Attitude itu sikap ya? ya artinya sikap di lapangan segala macam gitu loh kan. Memang sulit untuk menjawab sebenarnya ini. Ya. Ketiga-tiganya penting sebetulnya. Penting ya, Pak? Ketiga-tiganya penting ya, tapi tetap ya namanya kita manusia ya pasti ada lebih ada kurang. Kalau attitude di dalam sepak bola ini
ya kita masih bisa kita tekan lah. Kita tekan bisa ditoleransi ya, Pak, ya? Toleransi bukan toleransi, Pak. Ya. Kita tekan dia untuk memperbaiki di saat kita latihan, terus di saat kita pembentukan tim, di saat kita udah menyatu dalam satu tim, itu attitude-nya akan kita tetap akan kita tekan. Pelan-pelan ya, Pak, ya. Kita perbaiki. Kalau teknik skill itu memang sangat-sangat penting. Dasar itu, Pak, ya. Sangat dasar. Jadi kalau momen paling berkesan Pak Indo melatih itu apa Pak? Pernah gimana? Ada momen-momen yang nggak dilupain gitu, misalnya ketemu anak yang ya gimana, kan memahami karakter ya seorang coach nih kan, membawa tim gitu kan. Pernah ada pengalaman apa Pak Selama melatih ini? Pengalaman melatih yang paling sangat saya ini ya, saya apa tuh yang diingat? saya rasakan ya, yang paling itu saya pernah melatih anak yang di kalangan orang ekonomi tidak mampu, sangat tidak mampu, ekonomi pas-pasan. Saya berhasil mendidik anak itu yang sampai hari ini dia itu tidak pernah, bahkan dia menganggap saya sebagai ayah. Dia tidak pernah melupakan saya. Saking dekatnya, Pak, ya. Merinding saya. Apapun dia di luar, dia selalu kasih tahu. Kalau saya lihat di story dia, kamu lagi di mana, di sini dia tetap kasih tahu. Dan setiap dia lihat saya melatih, dia suka mengingatkan saya jaga kondisi. Nah, sampai hari ini anak-anak itu juga ya, bahkan kemarin di Liga 3 itu di Kalbar itu dia pemain terbaik. Pemain Berhasil nih. Pemain terbaik di Liga 3 itu ya, saya sangat bersyukur. Itu pengalaman saya terkesan. Belum pernah saya melatih anak-anak itu sampai jadi pemain besar yang sampai hari ini ingat saya. Cuma salah satu anak ini yang masih ingat saya. Insya Allah dia akan bergabung di KSMI karena dia kelahiran 2005. Siap berarti. Jadi Dia pemain terbaik di Kalbar ini di Liga 3. jadi mungkin kebanggaan seorang coach tuh ya. Ya, ketika bisa membentuk. Keren kayak guru lah. Betul. Sensei. Guru ingat gitu ya maksudnya. Ketika dia berhasil, ketika berhasil ternyata ada sosok yang membentuk dan melatih. Kan itu bahasanya. Benar. Dan itu orang ini dia tidak mungkin akan berhasil. Nah, itulah bentuk orang yang tertinggi itu, Pak. Dan maksudnya amalnya tuh kan kayak mana ya, misalnya kalau kita lihat ya, maksudnya kan ilmu yang bermanfaat diajari dengan Amin. mendapat ilmu bermanfaat dan terus orang itu berhasil gitu. Itu suatu kebanggaan dari seorang coach sendiri ya, Pak, ya. Luar biasa ini berarti. Mudah-mudahan menginspirasi sih tim yang akan kita bentuk nanti ini bisa memberikan penghormatan tinggi juga untuk Coach Edo. Amin. Ya, saya sih percaya kalau kita berbuat baik atau menjalankan hal-hal baik itu insya Allah dibalas ya coach ya. Baik. Bisa Betul sekali. dengar cerita coach Edo nih, aduh merinding nih. Penuh inspirasi ya. Ya, maksudnya ceritanya bina anak itu dari itu Pak ya, sampai bisa sekali. sukses ya. Ya, dari 2019 18 Mulainya di di situ banyak saya Betul sekali. Waktu masa-masa Covid itu ya, Pak ya. Oke, kalau lihat peluang mini soccer ke jalur sepak bola profesional, menurut coach gimana coach? Kita masih ada waktu 5 menit. sangat terbuka sekali. Oh, berarti relate ya, Pak ya. Maksudnya anggapan kita ini seperti ini. Mini soccer adalah persiapan untuk memasuki lapangan besar. Bisa dikatakan seperti itu? Nah, mini soccer kan sudah berdiri sendiri. Nah, misalnya artinya ketika anak-anak ini concern bermain di mini soccer kan, ketika dia beranjak dewasa, itu sudah terbiasa untuk masuk ke lapangan besar, kan seperti itu. Jadi kalau kita bicara anak-anak, Ya, betul. Tapi kalau kita bicara pro kan itu kan udah dewasa ya. Ya. Jadi saya rasa ini mini soccer dalam waktu dekat akan berkembang. Ya. Pasti di Indonesia ini akan ada klub-klub pro seperti futsal ya, sudah cepat ya. Akan ada klub pro yang akan segera berkembang lah. Pasti berkembang di Indonesia. Saya yakin sekali. Artinya kita bersyukur nih Pak. Nanti bersyukur dalam artian dengan regulasi yang telah terbentuk, apalagi KSMI sudah resmi bergabung di KONI. Nah, artinya kan untuk penerapan aturan main, ya Pak ya, regulasi yang
regulasi yang saya anggap itu bisa kita laksanakan untuk pertandingan-pertandingan resmi itu sangat terbuka sekali, Pak. Betul. Ya. Betul sekali. Nah, artinya membuka juga sebenarnya peluang-peluang kawan-kawan pelatih yang mungkin dari awalnya bermain di sepak bola besar. Kita melihat, oh ternyata mini soccer ini lebih ini nih. Ada pilihan lain lah. Betul, artinya menciptakan satu ekosistem baru juga, Pak. Ya, antara pemain, pengusaha, pelatih, wasit segala macam gitu loh kan. Nah, mungkin next kita boleh undang kawan-kawan dari wasit. Iya, nanti Ya, mungkin nanti ya. ya. Nah, ketika bicara regulasi Mungkin kan. ada hal yang ingin coach sampaikan, coach, memotivasi anak-anak muda kita, anak-anak Kalimantan Barat, bahkan Indonesia ya. Mungkin pesannya coach apa nih motivasinya? Ya, kalau untuk kita dulu ya, kalau KSMI Kalimantan Barat ya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Ketua Umum kita atas kepercayaannya kepada saya, diberi kesempatan amanah ya, dan saya juga ada di pengurusan ya di bidang yang menurut saya memang sesuai sekali di bidang saya. Nah itu kemudian saya berharap ya mini soccer berkembang di seluruh Indonesia, dan untuk di Pontianak dan kabupaten kota khususnya Kalimantan Barat, semoga banyak pembina, pelatih yang sehe lah bahasa kita sini, yang sehe mau turun melatih anak-anak usia dini, dan yang potensi, yang dewasa, yang potensi juga bisa dikembangkan di kabupaten kota masing-masing. Artinya melahirkan pemain-pemain profesional ya, Pak ya. Dan semoga ekosistem yang dibangun KSMI ini menjadi ekosistem yang komprehensif lah Pak ya, yang paling lengkap, mungkin ya dengan sumber daya dan dukungan pemerintah juga tentunya. Harapan kita Pak ya. Oke, coach mungkin ada Pak, ya mungkin udah mau. Saya rasa sudah terangkum semua nih. Terangkum ya. Sudah terangkum semua. Oke, tadi dari Coach Edo, cerita tentang law of the game, mini soccer, potensi mini soccer seperti apa ya Pak ya. Sampai kita bicara ekosistem. Cerita Tahapan seleksi belum saya sampaikan Bang. Boleh saya sampaikan Bang? boleh. Silakan. Ini sedikit saya tambahkan mengenai tahapan seleksi KSMI untuk anak-anak usia 23 Linus ini yang ke road seri nasional ini. Tahapan-tahapan seleksi memang saya bikin yang mungkin belum pernah dibikin di Kota Pontianak dengan sistem seperti ini. Bicara sistem nih. mantap sekali. Jadi sistemnya itu kita berapa anak yang terpilih itu setiap hari itu, walaupun dia sudah lolos satu hari, kita memang dia menurun, kita langsung cut. Kita berkurang, ada masuk lagi, kita cut lagi. Selalu berkurang, besok masuk lagi, tambah, kita cut lagi selalu. Kita selalu cari yang terbaik. Maka kita ada dua tahapan, ada dua tahap, dua sesi ya, dua tahap seleksi ini tujuannya seperti itu Pak. Mencari yang terbaik ya Pak ya. Di tahap akhir ada 2 hari, tahap akhir di hari Rabu tanggal 1 dan tanggal 3 Oktober nanti. Itu tahapan seleksinya lain lagi Bang. Lainnya seperti ini. Saya akan rangkum pemain-pemain terbaik yang hasil seleksi selama 4 hari ini, dan saya akan undang beberapa tim terbaik mini soccer yang ada di Pontianak ini untuk mengadakan sparring. Di saat sparring itu kita akan secara nggak langsung kita juga seleksi Bang. Benar. Seleksinya itu kita melihat anak-anak mental bertanding, sportivitas, ya kan? Dia tunjukin saat sparring ya. Dan tim lawan kita juga kita pantau. Apabila tim lawan ada yang bagus, ada yang terbaik, lebih baik dari tim yang kita persiapkan ini, tidak ada salahnya tim yang kita ajak sparring ini kita rekrut. Jadi masih tahap pencarian juga. Dan kita pangkas lah pemain yang walaupun sudah ada. Tapi kalau memang yang sudah ada ini bagus, baik, ya udah kita pertahankan. Jadi ini belum dream team ya? Belum. Biar jangan mudah puas. Ya betul. Gitu ya. Saya menjalankan ini ya aman dari Pak Ketum juga. Pak Ketum juga tidak mau ada titipan. Betul. Saya juga sepaham. Saya juga selama ini saya melatih itu memang saya anti titipan. Saya anti titipan, dan saya memang betul-betul saya objektif ya, yang terbaik yang saya pilih. Maka dengan cara ini adalah yang paling adil lah ya, paling adil, dan saya rasa profesional lah kita cara memilih pemain. Ada demikian Bang. Ada yang mau sampaikan lagi coach? Cukup lah saya. Cukup itu ya. Terima kasih banyak waktunya coach kita, yang udah menginspirasi
Artinya saya secara pribadi menaruh harapan besar nih Oh iya. terhadap kepada Coach Edo ini Coach Edo. untuk bisa membawa tim Kalbar ya minimal itu juara 1. Iya benar. Waduh. Minimal juara 1. Minimal juara 1. Maksimal juara umum. Itu. Dapat the best player apa Iya, gitu kali ya. betul Tapi kan itu sekali. cita-cita kan kata ibu saya itu bilang Jangan tinggi-tinggi aja. nanggung-nanggung. Boleh bermimpi lah Bang ya. Iya. Boleh lah. Kan nggak apa-apa kan gratis Pak. Saya berharap juga ini kan karena Linus ini kan ajang seleksi untuk Persiapan timnas Piala Dunia ya. Betul. Saya berharap dari Linus yang kita kirim kali ini minimal ada 1 atau 2 anak yang diikut yang terpilih untuk di timnas. Oh iya benar. Ini yang Harapan saya kita harapkan. seperti itu. Itu akan mempengaruhi dengan memotivasi Ya. anak-anak yang lain yang selama ini mini soccer dianggap anak tiri ya otomatis sekarang mereka lebih fight lebih rajin latihan lagi. Artinya perwakilan dari Kalbar nih ternyata masuk timnas. Ya, Oh, ini luar saya biasa harapan sekali. saya Bang, harapan saya. Itu luar biasa sekali. Iya sih. Jadi Amin, insyaallah. saya rangkum dikit ya. Jadi kita tadi udah tahu ceritanya head coach kita ini seperti apa ya. Yang inspirasi sekali. Beliau suatu kebanggaan seorang teacher, seorang sensei, seorang ayah mungkin ya. Jadi dianggap orang tua sama anak didiknya gitu ya. Itu saya yang menurut saya sih inspiratif ya coach ya. Mudah-mudahan segala hal baik yang kita lakukan ini ya nanti pasti dibalas dengan yang baik juga. Amin, amin. Ya, coach ya. Oke coach, mungkin that's enough. Ya. Saya rasa terima kasih banyak waktunya coach. Sama-sama. Semoga tetap konsentrasi, semangat dan membawa KSMI Kalimantan Barat ke jenjang yang terbaik. Amin. Thank you very much. Thank you. Coach, terima kasih. Terima kasih. Halo, sip.